Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran aktif atau active learning. Yang pertama adalah pengertian strategi pembelajaran aktif atau active learning. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan. Istilah strategi ini pada mulanya digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk menenangkan suatu peperangan. Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam konteks pembelajaran, strategi diartikan sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar agar tujuan belajar yang telah dirumuskan dapat tercapai dan berhasil. Dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan mempermudah peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Dan dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran aktif merupakan sebuah upaya atau cara yang digunakan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mengoptimalkan semua potensi peserta didik dan proses pembelajaran yang senantiasa memposisikan guru sebagai orang yang menciptakan suasana belajar yang kondusif atau sebagai fasilitator dalam belajar. Sementara peserta didik merupakan subjek yang aktif, inovatif, serta dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang kreatif, efektif, dan menarik. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran aktif. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem pembelajaran. Oleh karena itu, sebuah tujuan pembelajaran harus disusun oleh pendidik yang jelas, lalu diinformasikan kepada peserta didik sehingga mereka mengetahui tujuan dari sebuah proses pembelajaran. Beberapa tujuan dari pembelajaran aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu agar siswa dapat berperan lebih aktif dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri untuk menumbuhkan semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang kedua adalah agar siswa dapat memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui usaha yang telah dilakukannya sendiri. Yang ketiga, agar siswa dapat mengembangkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang keempat, agar siswa dapat mengembangkan pengalaman untuk membuat suatu karya. Yang kelima, agar pendidik dapat melakukan penelitian terhadap proses pembelajaran untuk mengukur ketercapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Yang keenam, agar pembelajaran tidak hanya untuk sekedar mengejar standar akademis, namun juga untuk pencapaian kompetensi secara utuh dan seimbang. Dan yang terakhir adalah agar siswa tidak hanya mendengarkan ceramah secara pasif, melainkan terlibat secara langsung dan aktif, baik fisik maupun mental, dalam kegiatan pembelajaran melalui aktivitas seperti mengamati, bertanya, diskusi, debat, membaca, membuat ringkasan, kerja kelompok, mencari informasi, observasi, melakukan penelitian, bermain peran, studi kasus, melakukan penyikapan informasi yang belum mengemuka, menganalisis data, presentasi, membuat proyek, untuk menghasilkan karya konseptual, menyelesaikan permasalahan konseptual dalam pembelajaran, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaiza Fayutiara Berlianada akan menjelaskan tentang metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran untuk mengkondisikan siswa agar belajar secara aktif, sehingga potensi dalam dirinya seperti kognitif, afektif, dan psikomotoriknya dapat berkembang dengan maksimal. Beberapa metode pembelajaran aktif yaitu: pertama, diskusi kelas. Metode diskusi pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan diskusi
yang tidak struktur hingga kegiatan yang struktur, di mana guru dapat bertindak sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu pembelajaran berpikir berpasangan atau berbagi, think, pair, share. Dengan model pembelajaran ini, siswa dilatih bagaimana mengutarakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain dengan tetap mengacu pada materi atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu the learning cell. Bentuk pembelajaran ini merupakan salah satu cara pembelajaran kelompok, khususnya kelompok kecil. Dalam pembelajaran ini, siswa diatur dalam pasangan-pasangan. Salah seorang di antaranya berperan sebagai tutor, fasilitator, atau pelatih ataupun konsultan bagi seorang yang lain dan seterusnya. Yang keempat yaitu short written exercise. Bentuk pembelajaran ini merupakan sebuah latihan tertulis singkat. Yang sering digunakan adalah 1 menit menulis. Ini adalah cara yang baik untuk meninjau bahan dan memberikan umpan balik. Yang kelima adalah kelompok belajar kolaboratif. Sebuah kelompok belajar kolaboratif adalah cara yang sukses dalam proses pembelajaran untuk kompetensi yang berbeda untuk kelas yang berbeda. Dalam kelompok belajar kolaboratif, guru dapat menetapkan siswa dalam kelompok 3-6 orang dan mereka diberi tugas untuk bekerja bersama-sama. Yang keenam yaitu pembelajaran sinergetik atau synergetic teaching. Pembelajaran ini merupakan salah satu jenis pembelajaran aktif, yaitu pembelajaran yang mengajak siswa belajar secara aktif, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikannya. Yang ketujuh yaitu kartu sortir atau card sort. Bentuk pembelajaran kartu sortir ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu objek, atau mengulangi informasi. Yang kedelapan adalah writing in the here and now. Bentuk pembelajaran ini memberikan kesempatan siswa untuk menuliskan pengalaman belajarnya. Yang kesembilan yaitu debat aktif atau aktif debat. Bentuk pembelajaran debat aktif merupakan bentuk pembelajaran yang secara aktif melibatkan siswa di dalam kelas, bukan hanya pelaku debatnya saja. Yang ke-10, pembelajaran model jigsaw. Bentuk pembelajaran ini merupakan bentuk pembelajaran yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Yang ke-11 adalah menilai kelas atau assessment cert. Bentuk pembelajaran ini dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan sekaligus melibatkan siswa untuk saling mengenal dan bekerja sama. Yang ke-12 ada index card match. Index card match ini adalah bentuk pembelajaran yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Artinya, siswa sudah memiliki bekal pengetahuan ketika masuk kelas. Yang ke-13 ada the power of two. Bentuk pembelajaran ini digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat arti penting secara sinergi dua orang dengan prinsip bahwa berpikir berdua lebih baik daripada berpikir sendiri. Yang ke-14 itu ada bola salju atau snowballing. Bentuk pembelajaran ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi siswa secara bertingkat. Pembelajaran ini akan berjalan dengan baik apabila materi yang dipelajari menuntut pemikiran yang mendalam. Yang ke-15 ada question student have. Bentuk pembelajaran ini digunakan untuk
mempelajari tentang keinginan dan harapan siswa sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Yang ke-16 ada resum kelompok. Bentuk pembelajaran resum kelompok menggambarkan sebuah prestasi, kecakapan, pencapaian individual. Resum kelompok merupakan bentuk pembelajaran yang menyenangkan untuk membantu para siswa lebih mengenal atau melakukan kegiatan membangun tim dari sebuah kelompok yang para anggotanya telah mengenal satu sama lain. Yang ke-17 ada point counterpoint. Bentuk pembelajaran ini digunakan untuk melibatkan siswa dalam mendiskusikan isu-isu kompleks secara mendalam. Strategi ini mirip dengan debat, hanya saja dikemas dalam suasana yang tidak terlalu formal. Yang ke-18 ada listening team. Bentuk pembelajaran listening team ini membantu siswa untuk tetap konsentrasi dan fokus dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Bentuk pembelajaran ini bertujuan membentuk kelompok-kelompok yang mempunyai tugas atau tanggung jawab tertentu berkaitan dengan materi pelajaran. Yang ke-19 ada lightening the learning climate. Bentuk pembelajaran ini sangat memungkinkan suatu kelas dapat dengan cepat menemukan suasana belajar yang rileks, informal, dan tidak menakutkan dengan meminta siswa untuk membuat humor-humor kreatif yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Meskipun kegiatan pembelajaran dengan bentuk ini sangatlah informal, akan tetapi pada waktu yang sama dapat mengajak siswa untuk berpikir. Yang ke-20 ada critical incident. Bentuk pembelajaran ini dapat diterapkan untuk memulai kegiatan pembelajaran. Tujuan dari penggunaan bentuk ini adalah untuk melibatkan siswa sejak awal dengan melihat pengalaman mereka. Yang ke-21 ada prediction guide. Bentuk pembelajaran ini membantu siswa untuk tetap konsentrasi dan fokus kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Penerapan bentuk ini menuntut pembentukan kelompok-kelompok yang mempunyai tugas atau tanggung jawab tertentu berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang terakhir ada pembelajaran berstrategi pola pemberdayaan berpikir melalui pertanyaan atau PBMP. Thinking Empowerment by Question atau TEQ. Pada pembelajaran ini, tidak ada proses pembelajaran yang berlangsung secara informatif. Seluruhnya dilakukan melalui rangkaian atau jalinan pertanyaan yang telah dirancang secara tertulis, dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus atau sebaliknya, asalkan konsisten dalam alur pikiran yang logis berurutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi tentang strategi pembelajaran aktif. Di sini saya akan melanjutkan soal tentang implementasi strategi pembelajaran aktif. Namanya implementasi yaitu suatu penerapan. Jadi dari strategi pembelajaran aktif itu penerapannya itu bagaimana? Di sini yang jelas penerapan itu fungsi dari guru itu Tutwuri Handayani. Jadi di situ guru fungsinya cukup mendorong, jadi memancing-mancing peserta didik untuk aktif dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran aktif dapat diimplementasikan dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu memperluaskan ragam pengalaman belajar peserta didik, memanfaatkan kelebihan interaksi antara peserta didik dengan orang lain maupun dengan sumber belajar yang lain, memberi peluang berlangsungnya dialog dan pengalaman langsung. Jadi saya tekankan lagi ya, namanya di sini fungsi dari seorang pendidik itu atau guru itu sebagai Tutwuri Handayani. Di situ lebih
memberikan peserta didik untuk memberikan ekspresi, memberikan aktifnya dalam pembelajaran. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.